Boleh nggak Tuhan berbohong? Kalau orang berbohong dia bukan. Loh, orang berbohong bukan, karena orang ini Tuhanmu. Iya. Tuhan berbohong boleh? Kalau Tuhan berbohong berarti dia bukan Allah. Nah, betul. Karena dia Tuhan yang tidak ada kedustaan dalam dirinya. Itu ada sifat-sifat Allah. Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan tidak bisa mengalahkan orang berbohong. Tuhan bisa mengatur kebohongan itu untuk rancangan dia. Iya. Tapi Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Siapa yang selalu berdosa dalam kebohongan kedustaan? Yaitu iblis. Yohanes 8:44. Bapa segala pembohong adalah iblis. Ya. Jadi Tuhan tidak bisa berbohong. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak bisa mengontrol orang berbohong. Ya, untuk rancangan dia. Oh, sangat bisa. Ya, nah ini berarti Tuhan bebas nggak? Bebas. Sebebas apakah kebebasan sejati? Kebebasan sejati adalah tidak dipengaruhi dari apapun dan dari manapun dan dari siapapun. Tuhan dalam firman Tuhan Yesaya 40, Roma 11:3-4 dikatakan, siapa yang bisa menasihati Tuhan? Siapa yang bisa ngatur Tuhan? Nggak ada. Jadi Tuhan itu mandiri. Kemandirian Allah. Jadi satu-satunya pribadi tanda petik yang bukan manusia adalah Allah sendiri, yang tidak pernah diatur oleh siapapun. Nah, dia boleh punya kebebasan secara mutlak. Kenapa? Karena nggak ada yang ngatur dia. Manusia bisa bebas nggak? Bisa, dalam terbatas ciptaan. Engkau diciptakan Tuhan sebebas apakah? Sebebas Tuhan ciptakan kebebasan. Bisa ngerti ini? Jadi manusia mau kemana? Semua ada garis-garisnya. Tangan kita seperti ini, nggak mungkin tangan kita satu tiba-tiba kayak tangannya gajah keluar. Kita dalam ciptaan semua muka kita pun dibatasi. Nggak ada orang punya alis tiba-tiba satu ke atas ke sini. Nggak ada. Tumbuh rambut hidung. Yang lain nggak tumbuh rambut, hidung aja tumbuh rambut. Bisa nggak? Nggak bisa. Tuhan udah atur semua. Secara fisik keterciptaan kita itu diatur Tuhan, kedaulatan Tuhan. Nggak ada. Bisa kita mau atur? Nggak bisa. Mau alam, mau apapun Tuhan atur semua. Nah, saudara, ini berarti Tuhan punya kuasa mengatur segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan tidak memiliki penasihat. Tuhan tidak pernah mau berunding dulu dengan siapa malaikat. Gimana malaikat? Kamu bisa apa? Oh gitu ya. Ya udah, kamu yang benar, saya ikut. Nggak ada tuh. Semua sempurna dalam diri Allah. Terus apakah Allah bebas sebebas-bebasnya sehingga Allah bisa melakukan yang tidak boleh dilakukan? Tidak mungkin. Sehingga Allah boleh berbuat yaitu melampaui batasan akan sifat karakter dirinya. Tidak bisa. Jadi Allah pun dalam dirinya yang seluruhnya bebas sempurna itu tetap ada limitasinya. Itu menunjukkan kebebasan sejati. Ini. Kebebasan sejati adalah ada pembatas yang sejati. Jadi bebas sejati adalah waktu engkau tidak memiliki dan meletakkan kebebasan. Dan itu kalimat dari Mahatma Gandhi, kalimat dari Martin Luther, kalimat dari Martin Luther King Jr., kalimat dari Musyobo yang dapat mobil barusan. Kebebasan sejati adalah saya mau tidak mengambil kebebasan. Jadi keterikatan dalam ketaatan itulah kebebasan sejati. Jadi Tuhan pun taat terhadap sifat dirinya sendiri. Tidak melanggar apa yang menjadi komitmen dirinya dia. Kalau dia Maha Kudus, tidak mungkin dia melakukan kenajisan. Sempurna sekali. Jadi kebebasan dalam diri Allah pun itu diberikan kemutlakan di dalam pembatasan yang mutlak. Apa batasnya? Ya sifat-sifat dia, keberadaan dia. Jadi Tuhan mandiri, nggak ada yang bisa melampaui dia, betul. Tapi dalam kemandirian dia mempunyai karakter sifat. Nah ini pembatas yang membuat dia disebut sebagai Allah yang maha bebas di sini. Ya bisa melihat. Jadi pikiran-pikiran kita yang mau bebas, saudara, kita harus buang jauh-jauh. Oh Pak, saya mau pilih keselamatan, saya pilih, bukan orang lain kok. Kalau saya mau pilih ya Tuhan, lihat saya dong. Tuhan tergantung saya pilih kalau saya mau ikut Yesus, saya nggak mau. Bukan itu, saudara. Engkau tidak mampu memilih. Engkau sudah jatuh dalam dosa, engkau mati rohani. Tidak bisa memilih lagi. Orang kalau mati dikasih mie goreng, tetap nggak bisa dimakan.
Orang mati kok mau mie goreng, nggak bisa mati. Nah kita posisikan itu mati rohani. Nah waktu Tuhan mengatakan bahwa aku Tuhan Allah, dan ucapan-ucapan yang Dia berikan di dalam Alkitab khususnya dalam Perjanjian Lama, baik di Kisah para Rasul, Mazmur, ataupun di dalam Kejadian, ataupun dalam Keluaran, saudara perhatikan baik-baik. Selalu Tuhan meminta kepada bangsa Israel ataupun kepada kita gereja Tuhan, saudara, itu untuk memilih. Perhatikan baik-baik. Jadi kita diberi kemampuan di dalam yang kuning tadi. Nah ini saudara, diberi kemampuan untuk apa? Untuk bisa mampu ikut Tuhan. Jadi kalau nggak masuk ke sini, saudara nggak akan bisa mampu. Kalau di sini nggak ada kemampuan. Saudara bicara dengan orang apapun, orang dari agama apapun, kalau sudah dia tidak dilahirbarukan, ngomong sampai lidahmu berdosa, doa sampai 1000 tahun pun nggak ada gunanya. Kenapa? Ya memang belum dibuka oleh Tuhan. Jadi bukan perkara penginjilan itu berapa banyak kita berdoa sungguh-sungguh, bukan itu perkaranya. Jadi gereja mau diberkati Tuhan luar biasa bukan karena saya harus berdoa mati-matian, bukan itu yang menentukan. Apa yang menentukan? Kehendak Tuhan ini. Masalah itu adalah kerohanian sejati, bukan ditentukan dengan kesalahan-kesalahan orang. Tapi kita betul-betul tahu seperti Kristus menjalani hidupnya. Di dalam hidupnya Tuhan Yesus tidak ada kebebasan. Saya tanya, saudara perhatikan, satu-satunya manusia di dunia ini yang luar biasa, sebenarnya dia sangat bebas sekali, tapi dia mengikatkan diri kepada Taurat, kepada aturan manusia, kepada apapun, hanya Tuhan Yesus. Coba pelajari, satu-satunya manusia budak, diikat dengan banyak hal dan dia tidak pernah mengeluh, itu hanya Tuhan Yesus. Kalau mau tahu betul-betul kebebasan sejati, ikut Tuhan Yesus. Saudara perhatikan hidupnya dia, pembatasan-pembatasan yang luar biasa, dia dibatasi dengan musuh daripada orang Farisi semua, kemanapun pergi itu bahaya bagi dia. Tapi dia tetap berjalan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tentukan satu persatu hidupnya. Kamu harus lakukan ini semua. Dan Tuhan tahu. Jadi seluruh hidupnya menuju kemanakah dia? Menuju ke, yaitu menebus dosa manusia. Ya. Jadi saat itu Yesus bebas, nggak ada kebebasan dari Yesus. Dia rumah nggak punya, semua nggak punya. Saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah pegang duit. Ya. Siapa yang pegang? Yudas. Tuhan Yesus tidak pernah pegang apa-apa. Kenapa? Menunjukkan bahwa dia betul-betul berserah penuh pada kehendak Bapaknya. Tetapi orang-orang yang tidak berduit itu, dia mengatakan, beritahu orang di sana, minta rumahnya kasih ke Tuhan, dikasih. Ini luar biasa kuasanya. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup seperti ini, wah, tapi jarang sekali orang berbeda. Kalau Bapak Puritan hidupnya seperti itu. Saudara, coba kita lihat Tuhan Yesus, coba kita lihat rasul semuanya. Coba kalimat-kalimat dari para rasul semua. Saudara, kalimat apa? Di mana engkau memberkati rumah itu, engkau berhak mengatakan beribadah Tuhan. Itu ada dalam firman Tuhan. Yang menolak, engkau ambil sandalmu dan engkau kepaskan. Artinya apa? Binasalah rumah. Saudara, itu ditulis dalam kita semua. Kalau kita dalam kebenaran, jalan Tuhan itu luar biasa. Dan ini yang disebut sebagai hidup yang penuh dengan kuasa Tuhan. Ya. Nah ini yang ini. Oke. Nah saudara di sini ya. Jadi kemandirian Tuhan itulah yang menjadikan pembatas kehendak Dia. Dia mandiri melakukan apapun dan mandirinya Dia itu yang membatasi Dia. Kenapa? Karena Dia memiliki sifat-sifat yang tidak bergantung pada siapapun. Namanya self-asserting dalam bahasa Indonesia. Yaitu hidup yang mandiri. Ya, bukan bank mandiri. Bank mandiri kan banyak ini kan. Itu hidup dari korupsi semua. Uang korupsi semua kan dikumpulin jadi bank mandiri. Nah, saudara, coba kita pikirkan baik-baik. Berarti Allah sendiri pun kita tahu Dia membatasi diri dengan apa? Seluruh sifat sehingga Dia betul-betul dalam kebebasan yang mutlak. Manusia sama-sama. Jadi kalau ditanya sekarang, Pak, keselamatan dari mana? Dari saya atau dari Tuhan? Jawabannya gampang. Dari mana? Ya, dari Tuhan.
Siapa yang kerjakan? Tuhan. Siapa yang melayakan? Tuhan. Semua Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan hanya Tuhan. Ya, itu Roma 11:36. Dari segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, oleh Dia, dan hanya kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Ya, segala sesuatu. Coba perhatikan. Ya, kita selidiki. Nah, surah yang terakhir ya. Minggu depan saya akan jelaskan tentang 3 macam dosa ya. Nah, saya akan jelaskan ini. Nah, saudara perhatikan. Pak, kalau dosa itu ada, maka ada penderitaan, penyakit, peperangan dan semuanya. Dan bahkan yang paling mengejutkan adalah kenapa orang-orang benar itu dibunuh oleh orang yang tidak benar. Nah, kita akan jadi pertanyaan, kenapa hal-hal yang jahat itu terjadi pada orang benar, sedangkan hal-hal yang baik terjadi pada orang jahat? Orang jahat kenapa bersuka cita? Saudara, mungkin bagi pandanganmu seperti itu. Tapi, nah kita baca. Saya tadi malam baca ini ya. Saya cari-cari di ini apa namanya? Di Concordia, saya ketemu akhirnya Mazmur 73. Saudara, mari kita baca. Mazmur 73. Nah ini luar biasa ya. Saudara, Daud melihat orang-orang yang bejat itu, yang biadab, hidupnya luar biasa, penuh dengan berkat dan bahkan tanda petik ya, damai sejahtera. Wah, luar biasa ya. Nah, saudara perhatikan. Kita baca ya. Saya tidak ceritakan semua. Coba kita baca mulai daripada ayat yang 14, Mazmur 73 ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Perhatikan, ini keterbatasan dari Daud. Dia diatur oleh hukum, nggak boleh gini, dia kena tulah, nggak penyakit apapun dia dalam hidupnya dia. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakku, anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Dia mikir-mikir, waduh nggak bisa, nggak tahan dia lihat itu. Seperti Habakuk suasana, nggak tahan. Nah, saudara perhatikan ini rahasianya. Ya, sampai perhatikan, aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ya, dan memperhatikan apa? Perhatikan. Nah, saudara baru tahu. Memperhatikan kesudahan mereka. Aduh, baru tahu. Celaka. Kenapa? Karena berkat yang mereka terima itu tidak pernah membawa mereka untuk menghindari kebinasaan. Jadi bangsa-bangsa orang-orang yang kelihatannya luar biasa diberkati seperti itu, ujung kesudahnya kemana? Terserah. Jadi dia waktu masuk ke hadirat Tuhan dalam bait yang kudus itu, Daud menerima satu perspektif ilahi. Dan dia diizinkan Tuhan untuk melihat ujung akhir orang-orang yang jahat. Teman-teman, perhatikan ya. Dan memperhatikan sudah mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kota mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Saudara, jadi kapan kita bisa tahu tentang peristiwa ketidakadilan? Saudara, bagi pikiran kita enggak adil. Baik jemaat kita, anaknya mati ketabrak berapa kali, berkali-kali. Terus kemudian ada orang sakit kanker, apapun yang terjadi, bagi kita serasa enggak adil. Tetapi saudara, ujung semua kemana? Beda dengan tadi. Semua ujung kita mengalami itu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi orang-orang hidupnya mewah luar biasa semua, ujungnya kemana? Tuhan taruh di tempat yang licin, tinggal tergelincir dan mereka binasa. Jadi itu kedaulatan Tuhan. Misalnya kita harus betul-betul tahu, ini loh cara Tuhan. Mau Fir'aun, mau Asyir, mau Asiria, mau Babilonia, mau bangsa Kasdim, mau orang Kanaan, orang Het, orang Amori, semua itu debutan semua. Dibinasakan Tuhan.
saudara, mati sudah. Nah ini jaminan Tuhan. Israel dijamin seperti itu, dan sekarang Israel itu adalah kita. Dan kita akan dijamin sama, saudara. Jadi kita mau melihat betapa baiknya Tuhan. Kenapa kejahatan terus terjadi seperti ini, orang baik juga seperti ini, saudara? Satu, kalau kita rinci baik-baik, itu pengujian bagi hidup kita. Yang kedua, Tuhan menyatakan kebaikan Dia kepada kita. Dan Tuhan tidak pernah main-main dengan kita. Jadi apapun yang terjadi, kenapa anak saya seperti, kenapa seperti saudara, itu ada rancangan Tuhan. Kita harus tunduk pada Tuhan dan katakan pada Tuhan, Tuhan, seperti Daud mengatakan, biarlah aku melihat seluruh kehidupan orang-orang percaya, walaupun dalam kelemahan dan kegagalan atau dalam dosa, ujung akhirnya bahwa mereka bertobat pada Tuhan. Masa kesabaran Tuhan, masa penantian Tuhan masih berjalan bagi kita, anak kita, semua. Pada masa seperti ini, Tuhan mengatakan, aku Allah yang mengerti engkau. Silakan datang kepada Kudus. Nah, saudara, jalan yang terakhir adalah bersekutu dengan Tuhan. Apa sih manfaatnya bersekutu dengan Tuhan? Kayaknya nggak ada manfaatnya. Salah. Daud dipulihkan, disempurnakan dalam segala hal, dalam doa dia, dalam dosa dia, di mana? Bait Allah. Mazmur 51, Mazmur 73, Mazmur 139, Mazmur 100, semua yang ada, di manakah dia disempurnakan? Waktu dia bersekutu bersama di dalam Tuhan. Dan di situ ada kuasa Tuhan yang memancar keluar. Tetapi kalau kita tidak pernah datang pada Tuhan seperti ini, bagaimana ada jalan keluar? Tidak pernah. Ya. Kenapa? Karena kita waktu datang pada Tuhan menyatakan engkau bertahta, engkau memerintahkan Tuhan. Saudara, kuasa yang paling sempurna adalah engkau tidak punya kuasa. Kebebasan yang paling sempurna adalah engkau letakkan kebebasan. Kasih yang paling sempurna adalah engkau tidak pernah dikasih orang. Itu semua Alkitabnya. Kasih yang sejati Tuhan Yesus yang berikan pada kita adalah di mana Dia tidak pernah dikasih oleh siapapun seumur hidupnya. Saya tanya, siapa yang kasih dia? Semua lari, termasuk mamanya pun. Saudara, kalau kita lihat orang Katolik katakan, oh Maria itu kudus, siapa bilang? Saudara, Maria dosanya terlalu banyak. Oh Maria tidak ada dosanya, siapa bilang? Maria dosanya banyak, saudara. Maka waktu dia di kayu salib, dia nggak mampu pandang anaknya, nggak mampu berteriak membela anaknya, nggak ada kemampuan. Jadi Yesus di kayu salib itu adalah seluruh kasih yang harusnya manusia itu berikan, dia nggak pernah dapatkan itu satu kecil apapun, nggak ada. Dan dia tanggung di sana. Nah itu kasih yang terbesar adalah kehilangan kasih seluruh manusia. Dia tebus dosa itu. Nah ini yang ada, gitu ya. Oke, nah saudara, persetubuhan itu tidak hanya Boas memuja Roh Kudus, memadamkan roh. Nah, yang terakhir, nah saudara perhatikan, Allah memiliki kesejatian itu dari hati, dari diri Allah. Dia punya namanya kebebasan. Untuk apa? Memilih A, B, mau bergerak, mau rela hati, semua. Jadi rancangan Tuhan selalu dimulai dari kerelaan hatinya. Maka seluruh hidup kita, pelayanan kita harus sama. Ya, perhatikan, kebebasan kita dalam melayani, kerelaan kita dalam melayani itu bukan karena tugas, karena kedudukan, karena apapun. Tapi saudara, karena panggilan kita begitu jelas, saudara lakukan itu. Itu sifat Allah yang diberikan pada diri kita. Saya kagum sekali dengan beberapa yang ditulis oleh perusahaan-perusahaan yang hebat itu ya. Saudara, mereka berkomitmen luar biasa, siap malam mereka berjuang luar biasa, tidak pernah kenal lelah, dan akhirnya menghasilkan pekerjaan yang dikagumi dunia. Baik Wika, baik Tata, baik itu beberapa yang dibahas oleh Renal Lasal itu ya. Saudara, kita bisa melihat dunia bisa luar biasa seperti itu. Kenapa kita nggak bisa? Kenapa? Saudara, perhatikan kalimat saya terakhirnya. Saudara, gereja adalah the school of obedience. Gereja adalah sekolah ketaatan.
sekolah kedudukan, sekolah yaitu kebersihan diri. Di luar itu tidak pernah berhasil. Jadi rahasia hidup pelayanan kita, keluarga kita diberkati Tuhan, dijaga oleh Tuhan dengan luar biasa karena kita diikat oleh perjanjian Tuhan. Namanya perjanjian itu ikatan. Perjanjian lama dan perjanjian baru artinya apa? Saya diikat dalam perjanjian baru. Adakah ikatan perjanjian itu membebaskan saya? Bebas selama engkau ikut perjanjian. Begitu kau keluar dari perjanjian, binasa. Tidak ada caranya. Nah, saudara, waktu kita tahu bahwa waktu kita menjadi anak Tuhan, yang ada Tuhan berikan cuma satu ketaatan, tunduk dan berserah pada Tuhan. Dan itu membawa kita rendah hati, membawa kita sungguh-sungguh menjalani pelayanan dengan hati, dengan sukacita dan sukacita. Kenapa? Karena kita tahu siapa Tuhan kita. Saudara, kalau kita mengenal seluruh sifat Allah di dalam keberdosaan kita, di dalam kita diberikan kebebasan, kita kagum sekali dengan Tuhan. Nggak pernah berhenti untuk menyatakan itu. Karena kita baca firman Tuhan. Jadi kalau kita mengalami, saya pernah ngomong dengan keluarga begini, saudara perhatikan, ya, kamu jangan pikir kamu hidup enak terus seperti ini. Saya ngomong dengan anak saya, karena dari umur SMP, papa saya sudah ngomong seperti ini. Kamu pikir kamu enak, orang tuamu bisa kasih kamu? Enggak, suatu hari kamu akan menghadapi penderitaan pergumulan. Engkau siap. Sekarang kamu masih bergantung pada saya. Coba saya tanya, kalau saya mati, anak saya, istri saya kemana? Saudara, mau kemana? Coba